Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ibu Wuyung Warastuti. Shalom Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya, di Alkitab dikatakan kita tidak boleh membungakan uang. Tapi bagaimana kalau kita bekerja di perusahaan pinjaman online? Mohon penjelasannya. Wah, ini waktu marak-maraknya pinjaman online, ini udah pernah ditanyakan. Betul. Sudah ada beberapa episode mungkin yang pertanyaan yang sudah dijawab sehubungan dengan bagaimana apa bisa bekerja atau membungakan uang, sudah pernah. Dan kami sarankan Ibu Wuyung untuk menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Kami akan segera kirimkan jawaban yang sudah ada di channel YouTube Tajam. Jika Ibu bisa cari, boleh dicari di channel YouTube Tajam. Jadi, tapi kalau agak sulit mencarinya, boleh minta bantuan dari call center Hope Channel Indonesia. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, Jeffrey. Silakan, Pendeta. Iya. Memang seingat saya sudah pernah kita bahas ini mengenai bunga, lalu kemudian mengenai riba, dan pertanyaan ini bukan bertanya lagi tentang hal itu, karena Alkitab juga menyebutkan, contohnya dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang talenta. Hamba yang mendapatkan 1 talenta itu, dia tidak menjalankan talenta itu, tapi dia kubur itu di tanah, lalu dia kembalikan pada waktu tuannya itu datang. Lalu tuannya itu katakan kepada hamba tersebut, dan kita tahu tuan di sini ini menggambarkan Tuhan Yesus. Nah, tuannya ini mengatakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ada bunganya juga yang diterima. Tetapi tentu ada standar usaha, ya, sehingga usaha itu dilakukan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Pada waktu contohnya Sakeus, waktu dia mengakui dia punya kesalahan, apa yang dia katakan? Kalau tidak salah itu di dalam Lukas pasal yang ke-19, dia katakan ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menggunakan istilah kuperas. Jadi pemerasan dalam hal mengambil keuntungan yang tidak wajar dari segi presentasi dan dari segi kaidah-kaidah usaha seperti yang Alkitab anjurkan. Karena di dalam Alkitab, contohnya di dalam buku Amsal, pasal yang ke-11 contohnya. Amsal pasal yang ke-11, ayat 1. Amsal 11 ayat 1, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi harus ada standarnya. Batu timbangan yang tepat itu artinya standar yang tepat. Jangan sampai kita terjadi pemerasan atau tidak mengikuti kaidah-kaidah berdagang yang wajar, khususnya yang berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Mendapatkan untung itu bagus. Makanya ada juga ayat yang berkata, kalau tidak salah di dalam Yakobus
pasal yang keempat, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 mengatakan sebagai berikut. Yakobus 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa yang ditegur di sini? Yang ditegur bukanlah mendapatkan untung. Yang ditegur di sini bukanlah mendapatkan untung atau mendapatkan interest atau mendapatkan laba. Tapi yang ditegur di sini adalah dia sok yakin. Tanggal sekian saya pasti di sini, minggu depannya saya pasti di sini, saya buat ini, bulan depannya saya pasti di sini. Yang Tuhan mau dalam berencana, kita harus selalu mengatakan jika Tuhan kehendaki. Itu maksud ayat ini, bukan melarang mendapatkan untung. Tetapi yang Alkitab ajarkan, janganlah mengejar keuntungan yang tidak wajar. Itu yang kita baca di Amsal pasal 11 ayat 1 tadi. Keuntungan yang tidak wajar. Itu yang Alkitab larang. Nah, saya tidak akan bicara tentang usaha pinjaman online. Saya kurang paham mengenai bagaimana cara itu bekerja. Ya, tentu yang bekerja di sini Ibu Wuyung menanyakan hal ini, apakah ini tentang Ibu Wuyung Warastuti sendiri atau tentang siapa saya kurang tahu, tetapi kitalah yang mengetahui seluk-beluk pekerjaannya itu seperti apa. Jangan sampai kita terlibat dalam suatu pekerjaan yang mencari keuntungan tidak wajar, secara tidak wajar, terjadi pemerasan, lalu mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya. Alkitab tidak menyetujui akan hal itu. Kalau mengenai online dan offline, itu kan hanya dia punya mode, dia punya caranya saja, mau offline atau online, tapi yang paling penting usahanya itu adalah tidak mengejar keuntungan yang tidak wajar dan tidak mengejar keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Tapi biarlah kita mengikuti apa yang firman Tuhan atau prinsip-prinsip yang firman Tuhan sampaikan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.